Hidup ini singkat. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita baca lagi di dalam Mazmur 103 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi kehidupan yang kita jalani ini saudara-saudara, kita tidak bisa memprediksi. Memang hidup kita ini sangat singkat. Ketika saya flashback, saya merasa begitu cepat. Merenungkan masa-masa kecil dan seterusnya, saya merasa kok cepat sekali. Yang firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia ini singkat. Nah mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana Alkitab menggambarkan kehidupan. Saya mencatat di sini ada 4 gambaran tentang kehidupan. Yang pertama, sudah kita baca tadi bahwa hidup ini seperti rumput dan bunga rumput. Hidup kita ini seperti rumput yang cepat menjadi layu dan kering. Rumput itu sangat cepat, umurnya singkat sekali. Itulah kehidupan kita, cepat, tidak terasa tiba-tiba habis. Tiba-tiba sudah tidak ada. Itulah kehidupan kita, saudara ya. Tetapi saya merenungkan mengapa Alkitab menggambarkan seperti rumput. Karena rumput itu walaupun hidupnya singkat, tapi rumput itu memberikan warna tersendiri. Rumput itu memberikan kesegaran kepada kita. Rumput itu memberikan keindahan. Kita tentu senang melihat rumput, melihat padang rumput yang hijau. Nah hidup manusia itu saudara-saudara, walaupun singkat, kalau kita bisa menikmati, kita tahu menikmati, maka hidup itu juga indah. Hidup itu menyegarkan. Banyak hal tentang rumput yang bisa kita renungkan. Satu hal yang saya lihat dalam kehidupan rumput, bahwa rumput ini mempunyai satu daya hidup yang sangat kuat. Kalau sudah lihat di mana-mana pun, sebelum ada tanaman yang tumbuh pasti rumput dulu. Dia bisa tumbuh dimanapun, bukan hanya di tanah. Sudah bisa lihat di atap-atap, di mana ya, asal ada tanah sedikit aja, rumput itu bisa tumbuh. Jadi rumput ini mempunyai daya kehidupan yang kuat, lebih kuat dari segala tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi kalau saya katakan bahwa hidup ini seperti rumput, kalau firman Tuhan katakan seperti rumput, maka saya yakin Tuhan ingin juga kita memiliki satu daya kehidupan yang kuat. Kita mempunyai kekuatan dalam hidup ini. Kita mampu bertahan dalam keadaan apapun juga. Kita mampu melewati. Saya percaya di mana ada kehidupan Kristus, maka di situ kita akan kuat melewati semuanya ini. Kita bisa beradaptasi dalam segala keadaan, kita bisa beradaptasi, kita bisa kuat, kita tetap bisa bertumbuh. Amin. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita baca satu ayat dari Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan kita pasti kuat. Amin. Kita pasti bisa melewati semuanya. Jadi itu yang pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hidup ini hanya seperti rumput dan bunga rumput. Yang kedua, tadi juga sudah kita baca bahwa hidup ini seperti bayang-bayang. Mazmur 102 ayat 12, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Mazmur 39 ayat 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu.
manusia. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Jadi yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini seperti bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu kalau sudah semakin memanjang, berarti hari itu sudah mau tenggelam. Orang zaman dahulu sebelum kita punya jam, sebelum ada jam, orang itu memakai bayang-bayang untuk penunjuk waktu. Ya, caranya gimana saya tidak tahu, tapi dengan bayang-bayang itu orang itu bisa tahu, oh sekarang ini kurang lebih jam ini. Dilihat bayang-bayang itu jatuh di mana. Dan ketika bayang-bayang itu sudah panjang, berarti waktunya sudah mau terbenam. Kita juga harus mempunyai hikmat dalam hal ini. Biarlah Tuhan tolong kita supaya kita benar-benar punya hikmat, kita tahu di mana bayang-bayang kita saat ini. Memang kita tidak tahu kapan, berapa panjang Tuhan kasih waktu kepada kita. Tapi kita kan bayang-bayang itu tidak bisa ditipu, saudara ya. Umur seberapa ya seberapa. Jadi kita juga harus punya hikmat dalam hidup kita, tahu waktu, tahu bayang-bayang kita ini sekarang sudah sampai mana. Bicara tentang bayang-bayang, bayang-bayang itu juga mempunyai satu kegunaan, yaitu sebagai tempat perteduhan. Ya, saya tidak bicara bayang-bayang manusia, bayang-bayang secara umum ya. Apakah itu bayang-bayang dari bangunan, dari pohon, dari apa. Bayang-bayang itu tempat kita berteduh. Ketika kita ada di terik matahari, kita pasti cari di mana ada tempat yang rindang. Kita berteduh di situ. Berteduh dari terik matahari. Dalam kehidupan kita ini, Tuhan juga mau hidup kita ini menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Memberi rasa aman, rasa ayem, rasa tentram. Orang bisa berteduh pada bayang-bayang kita. Minimal keluarga kita masing-masing harus bisa merasakan keamanan dari bayang-bayang ini. Lanjut lagi, yang ketiga saudara. Firman Tuhan berkata bahwa hidup ini seperti uap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap air atau uap apapun juga. Itu cuma sebentar. Jadi tiup angin lenyaplah dia. Makanya surat Yakobus ini kalau saudara baca ayat sebelumnya dan sesudahnya memperingatkan kita. Ya jangan kita bermegah. Kadang-kadang kita bermegah akan sesuatu. Bahkan dikatakan di situ dalam perencanaan pun kita harus menyertakan Tuhan. Dikatakan kalau Tuhan kehendaki, memang kalau Tuhan tidak kehendaki itu enggak bisa. Semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah, dikatakan bahwa hidup ini seperti uap. Uap yang cuma muncul sebentar lalu hilang. Tetapi ada sesuatu tentang uap yang ingin saya bagikan kepada saudara. Bahwa uap itu mengandung sebuah energi. Saudara tahu mesin uap bukan? Di mana uap itu dikumpulkan, dipadatkan, dan di situ uap itu energinya bisa dipakai untuk menggerakkan mesin-mesin yang besar, kereta api uap, semua kapal uap dan seterusnya, saudara. Jadi uap itu mengandung sebuah energi. Ketika dia ditekan, dipadatkan, maka dia akan mengeluarkan satu energi. Saya percaya kehidupan di dalam Tuhan itu juga demikian, saudara. Orang percaya itu ketika dia semakin mendapat tekanan, semakin mendapat himpitan, maka di situ energi itu akan keluar. Orang percaya yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan itu semakin kita ditekan, semakin kita mengalami tindasan, mengalami tekanan, mengalami himpitan, maka semakin kita akan mengeluarkan energi itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan di dalam segala keadaan, katakan karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita dihimpit, seperti Raja Daud, ketika dihimpit, maka dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Makanya itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saya perhatikan di dalam Alkitab, Raja Daud dan Raja Saul itu beda sekali. Raja Daud ketika dia dihimpit, dia mengalami satu tekanan yang hebat. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 30. Sebaliknya Raja Saul ketika dia mengalami tekanan, dia lari kepada dukun. Dia cari orang pintar.
Dia cari kuasa-kuasa lain. Jadi makanya kenapa hidup kita ini kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya ketika tekanan itu datang, kita tahu kemana kita akan pergi. Kemana kita mencari pertolongan. Dan di situ saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini seperti mimpi. Mazmur 90 ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Yesaya 29 ayat 8, seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga kerongkongannya masih dahaga. Kita semua pernah bermimpi ya, dan kita tahu mimpi itu sepertinya nyata. Gitu. Kadang-kadang mimpi itu begitu nyatanya ya, sampai kita bisa berkeringat, ya, bangun itu bisa deg-degan dan sebagainya ya. Kalau mimpinya serem-serem bisa begitu ya. Sepertinya nyata, tapi tidak nyata. Ketika kita bangun, oh ternyata cuma mimpi. Hidup ini juga begitu ya saudara. Coba saudara renungkan. Hidup yang singkat ini seperti orang mimpi saja. Sepertinya nyata. Dan memang nyata, kita memang hidup di alam nyata. Tetapi kesingkatan hidup ini seperti orang bermimpi. Tiba-tiba, sudah bangun. Kayak tiba-tiba, sudah selesai. Sudah bangun, sudah lewat semuanya. Nah kapan kita bangun dari mimpi kita? Dikatakan tadi, orang mimpi itu sepertinya sedang makan, waktu bangun, ternyata masih kosong. Mimpi sedang minum, waktu bangun, masih haus. Malah kalau saya pikir kadang-kadang karena kehausan ya, karena kita haus, kita mimpi minum ya. Nah susah demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup ini satu saat kita akan bangun dari mimpi kita. Di situ kita sadar bahwa ternyata yang kita hidup ini cuma mimpi. Hidup ini kayak mimpi. Nah masalahnya sekarang kapan kita terbangun? Saya percaya kita bangun itu pada saat kita menghembuskan nafas kita. Saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, disitulah kita bangun dari mimpi kita. Nyata hidup ini sudah lewat. Mari kita sungguh-sungguh menyadari tentang hidup kita ini. Firman Tuhan berkata bahwa ada dua keadaan ketika orang itu bangun dari mimpi. Ketika dia terjaga, ada dua keadaan. Yang pertama, dikatakan ada orang yang terjaga atau bangun dalam kehinaan. Mazmur 73 ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi ada manusia yang ketika dia bangun dari mimpi, bangun tanda kutip ya, dia di hadapan Tuhan adalah hina. Ya, saya percaya ini adalah orang-orang yang hidup menurut kehendak dagingnya, hidup di dalam kehendaknya sendiri, tidak takut kepada Tuhan. Ya, orang-orang demikian walaupun mungkin dia di dunia ini dianggap orang sukses, orang hebat, tapi ketika dia bangun di hadapan Tuhan hina, tidak ada nilai sesuatu. Sebab itu kita beritakan tentang Yesus Kristus. Karena banyak orang-orang yang masih seperti itu, saudara. Di dunia dianggap sukses, dikagumi orang, tapi ketika bangun di hadapan Tuhan mereka hina. Tapi ada orang-orang yang bangun dalam kemuliaan ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ada orang-orang yang bangkit dalam kemuliaan. Nah ini yang menjadi kerinduan kita bukan? Ketika kita terjaga, ketika kita bangun, kita di dalam kemuliaannya Tuhan. Mari saudara, kita mau bersama-sama merenungkan tentang kehidupan dan kita harus tahu bahwa hidup ini singkat. Mungkin lebih singkat dari apa yang kita bisa pikirkan. Oleh sebab itu sebagai pesan firman Tuhan, yang pertama saya beri pesan yaitu cherish every moment. Cherish itu artinya sayangi setiap waktu itu saudara-saudara berharga. Itu sebabnya mari kita mau belajar cherish every moment. Manfaatkan yang terbaik. Suami-suami bisa kumpul dengan istri, istri-istri bisa kumpul dengan suami, anak-anak kumpul dengan orang tua kumpul dengan anak-anak. Pakai waktu itu, momen itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang mengenal kasih setia Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan itu kita tahu Tuhan memelihara anak cucu kita. Kalaupun kita hidup yang singkat ini berlalu, kita tahu Tuhan tidak akan tinggalkan anak cucu. Amin, saudara. Seperti Bapak Abraham, ya begitu dekat dengan Tuhan dan anak cucunya semua diberkati Tuhan. Hidup singkat, tetapi kasih setia Tuhan itu kekal. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, tetap berlindung di dalam kasih setia Tuhan sampai kapanpun juga. Bahkan semakin kita melewati hidup ini, saudara, mari kita semakin pakai waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita sia-siakan waktu ini. Kita tidak tahu seberapa banyak, seberapa panjang lagi Tuhan berikan waktu kepada kita. Mari kita pakai itu. Nikmati hidup bersama orang-orang yang Kau kasih. Jangan engkau sia-siakan itu. Tuhan tolong kita semua.